Halo, perkenalkan, nama saya Nika Saputra, NPM 1951139. Pada video proyek kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Nah, kita langsung saja masuk ke tahapan yang pertama. Yang pertama yaitu ada upaya perdamaian. Pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap persidang. Dalam kurung pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83, UU nomor 7 tahun 1989. Dan selanjutnya, jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi Perma nomor 1 tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama, pelaihar tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata, pada umumnya setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara, dan jika tidak damai, dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat. Maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian, dalam kurung akta van verklik. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan di perkara dilanjutkan. Tahapan kedua yaitu pembacaan surat gugatan dari penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim pada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya, itu kemudian persidangan dilanjutkan tahap berikutnya, yaitu tahapan berikutnya jawaban dari tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tulis atau lisan, dalam kurung pasal 158 ayat 1 WG. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi dalam kurung tangkisan atau inkonvensi dalam kurung gugatan balik. Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Kita masuk ke tahapan berikutnya, itu replik dari penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tersebut. Duplik tergugat. Setelah penggugat menyiapkan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya. Dalam tahap ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila secara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Tahap berikutnya yaitu pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara pergantian yang diatur oleh hakim. Kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Kita masuk di tahap berikutnya, itu musyawarah majelis hakim. Rapat pemusyawaratan majelis hakim bersifat rahasi
dalam kurung pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan dissenting opinion. Dan kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu putusan dari hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Dan berikut tadi adalah video project dari hukum acara pengadilan agama tentang tahapan-tahapan perkara perceraian di pengadilan agama. Sekian dan terima kasih.